Atas perintah Belamus, para orc menghancurkan semua rumah yang ada di desa, agar lahan terbuka menjadi lebih luas untuk membangun rumah yang baru, termasuk para orc yang juga akan Belamus buatkan rumah di desa ini. Ketua orc memang tidak keberatan dengan perintah Belamus untuk tinggal di desa, akan tetapi terlihat jelas raut wajah tidak senang akan kehadiran para orc di sini, terutama Della Rosa yang secara terang-terangan menyatakan sikap tidak suka atas apa yang pernah terjadi terhadap Madelo dan Alessa. Karena kendala bahasa yang berbeda, Ketua Orc tidak memahami apa yang para goblin katakan. Begitu pula para goblin yang tidak mengerti bahasa Orc. Hanya Belamus dan Tetua Desa Goblin yang mampu menjadi penghubung di antar keduanya. Tetua desa menyadari betul, semua goblin di desa masih mengingat dengan jelas apa yang pernah para Orc lakukan, di mana pemahaman dan mengerti satu sama lain sangat diperlukan agar dapat membentengi desa, serta hidup berdampingan dengan damai. Meski begitu, Om Goblin yakin semua akan baik-baik saja. Belamus pun mulai membangun rumah dengan sihirnya, mengubah tanah menjadi batu yang padat. Dengan melakukannya secara turut-menurut, kemudian digabungkan satu demi satu, agar menghasilkan rumah yang kokoh. Semua penduduk ini tidak perlu khawatir akan badai maupun angin kencang, yang bisa merobohkan rumah mereka. Della Rosa dengan percaya diri menggunakan sihirnya untuk membuat rumah. Sihirnya memang terwujud, akan tetapi mana yang diperlukan ternyata terlalu besar. Della Rosa hanya mampu membuat 4 blok utuh. Karena inilah Belamus memerintahkan para orc untuk menghancurkan rumah penduduk desa, demi menghemat waktu dan tenaga. Maka dari itu untuk sementara ini urusan membangun rumah hanya akan dikerjakan oleh Belamus sendirian. Della Rosa yang marah tidak bisa membuat rumah diberikan pengertian jika tidak semuanya bisa dilakukan sendirian. Jadi sementara Belamus membangun rumah, para warga diminta agar membersihkan sisa-sisa jerami bekas rumah sebelumnya. Belamus pun pergi menghampiri para orc untuk menjelaskan tugas selanjutnya. Karena Della Rosa tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, Della Rosa pulang untuk membereskan sisa jerami di rumahnya. Melihat ini, Della Rosa jadi mengingat masa lalu, sewaktu rumah ini pertama kali dibuat oleh ayahnya ketika masih ada. Sebagai tanda kalau ini rumah mereka, dibuatlah cetakan tangan pada sebuah papan, dan hanya itulah kenangan yang tertinggal dari ayahnya. Della Rosa yang baru sadar segera mencarinya. Tak jauh dari sana ada ketua orc yang juga sedang mengumpulkan jerami. Ketua orc berkata pada Della Rosa agar menyerahkan pekerjaan berat pada para orc. Della Rosa tidak mengerti apa yang dia katakan. Mengetahui ketua orc juga tidak mengerti bahasanya, kesempatan ini Della Rosa gunakan untuk mengejek-ejek orc, yang diartikan ketua orc sebagai kata penyemangat, sampai akhirnya Della Rosa kelelahan. Tapi kemudian Della Rosa menyadari sesuatu, yaitu papan kayu yang menjadi tanda rumahnya dibawa oleh ketua orc. Della Rosa berteriak, memanggil ketua orc agar mengembalikan papannya. Namun karena mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, ketua orc menghiraukannya. Sampai akhirnya kesabaran Della Rosa habis, dan langsung menggigit kaki ketua orc, meminta papan rumahnya dikembalikan. Kegaduhan yang mereka buat mengundang semua penduduk untuk memisahkan mereka. Para goblin meminta Della Rosa untuk tenang, dan jangan memulai masalah dengan para orc. Di sisi lain, kelompok orc kebingungan dengan apa yang mereka katakan, dan kenapa Della Rosa tiba-tiba menggigitnya. Situasi yang makin memanas di antara kedua belah pihak, coba ditengahi oleh tetua goblin. Tetua pun menanyakan kepada masing-masing pihak apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun perbincangan tak kunjung usai, hingga larut malam tiba. Agar tidak ada lagi yang keberatan, Belamus mengambil alih perbincangan. Belamus mengerti jika saat ini memang belum memungkinkan agar kedua belah pihak saling memahami satu sama lain. Karena kejadian yang pernah terjadi kepada para goblin oleh kelompok orc masih membekas di ingatan mereka. Tapi karena bantuan para orc lah, desa dapat diperbaharui dalam waktu yang sangat singkat. Para goblin memahami apa maksud dari perkataan Belamus. Belamus pun mengeluarkan sihir cahaya yang menerangi seisi desa. Nampak sangat indah menerangi gelapnya malam, dan terasa aman berkat rumah yang kokoh. Belamus yakin, di masa depan nanti mereka akan menemukan pertengkaran seperti hari ini. Tapi ketika itu terjadi, Belamus ingin mereka mengingat pemandangan ini. Bukti bahwa jika mereka bekerja sama, membuat desa seindah ini dalam waktu yang sangat singkat, bukanlah hal yang tidak mungkin bisa dicapai. Dan sangat mungkin jika mereka mau mengerti satu sama lain, mereka bisa mencapai hal yang jauh lebih besar. Beberapa waktu lalu Belamus menemukan banyak batu volkasit saat berbulu laba-laba panah, dan meminta para orc agar membawanya ke desa. Batu ini dapat menyimpan sihir cahaya, yang membuatnya tetap bersinar untuk sementara waktu. Della Rosa menyadari papan rumahnya sudah terpasang. Alessa dan Della Rosa tentu senang melihat ini. Tak lama kemudian, ketua orc datang menghampiri, meminta maaf karena sebelumnya dia tidak tahu kalau papan itu sangat berarti bagi Della Rosa. Della Rosa yang kebingungan apa maksud ketua orc, dijelaskan oleh Belamus, sekaligus meminta maaf. Kesalahpahaman ini terjadi karena Belamuslah yang memerintahkan ketua orc menjaga papannya agar tidak rusak atau hilang. Tetua goblin tidak menyangka mereka akan saling memahami.
meski tidak mengerti bahasa satu sama lain. Setidaknya itulah yang tetua desa pikirkan sebelumnya, hingga tiba-tiba para orc datang ke gudang penyimpanan makanan, hendak mengambil makanan yang tersedia. Tetua desa menjelaskan, jika para orc tidak dapat mengambil makanan lebih banyak, karena semua makanan ini akan didistribusikan pada semuanya secara merata. Terlebih para orc juga sudah mendapatkan bagiannya. Tapi para orc merasa itu belumlah cukup untuk meredakan rasa lapar mereka. Cara makan orc dengan goblin sangatlah berbeda. Tubuh mereka yang besar membutuhkan asupan makanan yang besar pula. Rasa lapar ini membuat para orc memaksa. Sampai di titik jika mereka tidak diberikan makanan, maka kekerasan adalah jalan keluarnya. Beruntung sebelum hal itu benar-benar terjadi, Belamus datang menengahi keributan. Belamus berjanji kepada para orc, dia akan segera menangani masalah makanan ini secepat mungkin. Tapi untuk sementara ini, para orc diminta untuk bersabar sedikit lebih lama. Para orc langsung menuruti perkataan Belamus, dan berharap Belamus segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Setelah semua kembali tenang, Belamus menjelaskan, sebenarnya dia sudah menduga hasil makanan yang mereka cari di hutan tidak akan cukup bagi para orc yang sekarang tinggal bersama di desa. Tapi ini lebih cepat dari apa yang Belamus perkirakan. Kejadian ini dimanfaatkan Belamus untuk kembali menyatukan semua orang, dan akan lebih baik jika masalah makanan ini diselesaikan bersama para goblin, sebelum Belamus memulai rencana pembangunan desa ke tahap berikutnya. Untuk sekarang, penduduk desa harus belajar caranya bercocok tanam. Para Neng Goblin membantu Belamus mencari buah yang tumbuh di semak-semak di dalam hutan. Neng Goblin yang tidak memahami konsep bercocok tanam dijelaskan oleh Belamus bahwa bercocok tanam itu bukanlah sihir, tapi sebuah pekerjaan yang dapat dilakukan semua orang dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Bercocok tanam adalah sebuah kegiatan menanam bibit untuk menghasilkan bunga atau buah yang bisa dipanen. Sebelumnya Belamus sudah melakukan pencarian untuk menemukan buah yang bisa tumbuh dengan cepat, dapat bertahan di berbagai iklim, bisa hidup dan berbuah dalam waktu yang lama. Namun para gadis goblin tidak yakin ada buah yang seperti itu. Setelah buah didapatkan, Belamus dan kawan-kawan kembali ke desa. Mereka semua disambut oleh Alessa. Namun perhatian Alessa langsung tertuju pada buah yang mereka ambil di dalam hutan. Dan itu ternyata adalah buah yang terkenal sangat beracun. Alessa bersama para Neng Goblin menyarankan agar Belamus mencari buah yang lain saja. Mereka yakin jika di suatu tempat ada buah yang lebih bermanfaat dari buah beracun ini. Mereka khawatir jika menanam buah ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Sampai Nafasya berpikir, mungkin dengan buah ini Belamus ingin meracuni para orc. Belamus menjelaskan, hanya buah meroni inilah yang memiliki daging paling banyak dan dapat tumbuh dengan cepat, demi memenuhi pasokan pangan yang dibutuhkan desa saat ini. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi Belamus akan membuktikannya. Pertama-tama, Belamus menggunakan sihir untuk membuat sebuah ladang dengan instan. Setelah bibit ditanam dan diberi pupuk, Belamus mengeluarkan sihir awan, digabungkan dengan sihir air, membuat hujan mini yang menyirami seluruh ladang secara otomatis hingga waktu tertentu. Belamus berpesan agar mereka jangan meminum air hujannya, karena air ini bersifat racun bagi mereka. Alessa tambah bingung dengan pemikiran Belamus. Kenapa tanaman beracun disiram dengan air beracun juga? Belamus hanya tersenyum dan menantikan hari panen tiba. 2 minggu telah berlalu. Kini para warga desa berkumpul untuk memanen buah-buahannya. Semua penduduk nampak ragu memanen buah yang terkenal sangat beracun ini. Bertanya-tanya apakah buah yang Belamus budidayakan akan aman dimakan. Namun semua keraguan itu tidak ada pada Della Rosa yang langsung memakannya. Semua orang kaget, terutama Alessa yang meminta Della Rosa segera memutahkan buahnya. Tapi semua pendapat warga desa terbantahkan oleh Della Rosa yang tersenyum bahagia saat memakan buah merone. Della Rosa berkata, jika buah ini sangat enak, ia tidak pernah memakan buah seenak ini, dan meminta semuanya agar mencobanya juga. Setelah dicoba, ternyata benar, Alessa tidak menyangka buah merone yang beracun dapat menjadi seenak ini. Belamus menjelaskan bahwa kebanyakan tumbuhan beracun bisa dibudidayakan dan dimakan buahnya dengan pupuk dan air penyiram yang tepat menggunakan metode sihir, yang juga nanti akan Belamus ajarkan kepada semuanya. Para goblin meminta maaf karena telah meragukan Belamus, dan semakin sadar betapa mengagumkannya Belamus bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh mereka sama sekali. Dari kejauhan, kelompok orc yang melihat para goblin makan dengan lahap hanya tersenyum licik, beranggapan para goblin tidak tahu dengan apa yang mereka rencanakan. Pada malam hari, ketika semuanya sedang tertidur, para orc mulai bergerak.
Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh Balbora sebagai ketua Orc yang dipilih dari kelompoknya, meski Balbora sendiri ragu dengan rencana yang telah mereka buat.